Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah mengklik video ini. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dika Nurholis, di sini saya ditemani dengan keempat orang hebat tentunya. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, saya Beril. Halo, saya Ramadan. Halo, saya Arya. Halo, perkenalkan, nama saya Zalom Munasya. Yuk, kita simak videonya. Arti dan makna sila pertama pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini, toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Memberi fasilitator bagi tumbuh, kembangnya agama dan iman warga negara, dan mediator ketika terjadi konflik agama. Adapun beberapa contoh sikap yang mengamalkan sila pertama Pancasila, antara lain, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat, menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, tekun beribadah sesuai dengan agama yang dianut, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga, tidak malas dalam beribadah, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dan inilah contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Semua yang Tuhan berikan harus dijaga, menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itulah penjelasan mengenai arti dan makna sila pertama pada Pancasila, serta contoh sikap mengamalkannya. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa dimanapun kita berada. Amin. Sila kedua dan Pancasila seperti yang kita ketahui yaitu berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, membawa kita pada esensi keadaan sosial dan kemanusiaan yang lebih tinggi dalam hubungan sosial. Keadaan sosial di sini bukan hanya tentang pemberian hak yang setara, tapi juga memberikan pemberdayaan setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Penting juga untuk menunjukkan sikap patuh dan kepedulian dalam sama sebagai nilai tambahan dari sila kedua. Dan memiliki sikap patuh, kita dapat lebih memahami dan merasakan kebutuhan orang lain, membuka pintu untuk kerjasama yang lebih baik dan mencapai tujuan bersama. Kepedulian terhadap sesama memperkuat jalinan sosial, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung. Dengan demikian, kombinasi antara prinsip-prinsip adil, sikap patuh dan kepedulian terhadap sesama melalui sila kedua memberikan landasan yang komprehensif untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya adil dan beradab, tapi juga penuh kasih dan saling menghargai. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dalam Pancasila mencerminkan pentingnya persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam setiap interaksi, mari kita terapkan semangat gotong royong, saling menghargai, dan kerjasama untuk menciptakan keharmonisan dalam keberagaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengaktualisasikan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, adil, dan sejahtera. Persatuan bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah praktik yang membangun fondasi kuat bagi masyarakat yang adil dan makmur. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, itulah saat kebijaksanaan terbentuk. Dalam menyelesaikan masalah bersama, mereka menggunakan kebijaksanaan memastikan bahwa suara setiap individu didengar. Untuk mengimplementasikan kehidupan sehari-hari, yaitu diskusi dan keputusan keluarga, keputusan di lingkungan pekerjaan, musyawarah dalam organisasi masyarakat, partisipasi dalam pemilihan umum, menghargai berbagai pendapat, menyelaraskan keputusan dengan tujuan bersama, kolaborasi solusi untuk solusi terbaik. Pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tercermin dalam kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Saat masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, ketika mereka menghadirkan kesetaraan dalam segala aspek. Itulah saat mereka aktif dalam menciptakan keadilan sosial, memastikan hak-hak setiap individu dihormati. Untuk pengimplementasiannya, yaitu ada beberapa contoh pada bidang pendidikan, di mana disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan individu yang lain, dan pada bidang kesehatan, di mana masyarakat daerah terpencil berhak mendapatkan fasilitas kesehatan di mana mereka sulit menjangkaunya karena akses yang jauh. Dan pada bidang hukum, masyarakat berhak mendapatkan edukasi terhadap hukum yang ada di negara ini agar mereka tahu apa saja yang tidak boleh dilanggar dan apa saja yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana teman-teman hasil dari pembahasan dari rekan-rekan saya? Nah, semoga saja apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan memotivasi bagi teman-teman semua agar senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dika Nurholis mewakili rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!